bukakan Excel kalian masing-masing. Udah dibuka semuanya? Kalau udah, di sini kan masih pengolahan yang di lapangan kemarin kan. Di sini tuh ada apa ya? Yang AB per 2-nya sama di MN yang beda gitu. Jadi kita mau hapus salah satu, kita mau pilih kita pakai yang mana gitu. Nanti kita lihat tren kurvanya, terus kita pilih. Jadi yang pertama-tama kalian copy nilai AB per 2-nya ke yang kalian buat dulu deh tabel baru namanya pengolahan fix, terus buat AB per 2 MN sama row apparent, terus nanti kalian copy AB per 2 nya. Kalian bisa ngikutin nggak? Kak, boleh diulang nggak? Soalnya ketinggalan, Kak. Oke. Yang pertama kalian buat tabel baru dulu, judulnya ada AB per 2 MN sama row apparent. Udah? Terus kalau udah nanti kalian copy yang AB per 2-nya ke tabel yang baru tadi. Udah semua belum? Aku izin off cam ya, soalnya laptopnya jadi berat. Kalau udah belum? Kalau udah bilang udah, kalau belum bilang belum, biar nggak ketinggalan. Udah? Udah. Di sini kan dimintanya MN ya. Kita masih punya MN per 2, jadi ini tuh kita kali 2 aja. Kalian geser aja deh kurva ini, terus buat di sini sama dengan, udah? Bisa ngikutin kan? Sama dengan MN per 2 dikali 2. Terus di drag aja sampai ke bawah. Bisa? Boleh diulangin nggak? Kan kita mau pindahin ke sini yang MN-nya aja kan. Nah, di sini kita masih punya MN per 2. Jadi buat dapet MN kita kali sama 2. Caranya buat aja di kolom mana terserah, itu sama dengan MN per 2 ini dikali dengan 2. Paham? Terus nanti di drag aja ke bawah. Udah ya? Kalau udah, ini di copy aja yang baru kita buat tadi, di copy, terus kalian paste di sini itu pakai paste value yang ini nih, paste value. Bisa nemu nggak paste value? Enggak. Di sini ada, di sini paste value nih. Ada ya? Bisa semua kan? Terus di sini sisanya itu yang row apparent. Kalian pindahin yang bagian yang average ini nih, kalian copy, kalian pindahin ke sini. Paste value lagi ya. Bisa?
Bisa ngikutin nggak? Bisa Kak. Oke. Bisa Kak. Kalau udah, kalian masih belum punya tabel ini kan? Kalau belum, kalian copy aja dari sini. Copy biasa aja, Ctrl C, terus kalian paste di sini. Udah? Kalian buat baru maksudnya. Udah ya? Kalau udah, kalian klik kanan. Klik kanan, bentar ya. Dari sini aja deh. Dari yang diagram dari atasnya aja, kita lihat di sini trennya gimana. Di sini kan yang dua-dua ini kan ini loh. Kelihatan nggak di kalian? Yang AB per 2-nya sama tapi row upper-nya ada 2. Kelihatan lah ya. Di sini tuh kan ada 2 nih. AB per 2-nya sama tapi row upper-nya itu berbeda. Jadi kita pilih salah satu aja, jangan kita pakai dua-duanya biar kurvanya itu kontinu gitu, nggak terputus kayak gini. Caranya gimana? Kita lihat tren kurva kita nih. Ini tuh bagusnya diambil yang bawah apa yang atas gitu. Sambil perhatiin juga acuan kita menentukannya itu pakai acuan kurva yang geolistrik ini nih. Ada 6 acuan kurvanya. Kira-kira kurva kita itu mirip kurva yang apa? Tipe H, tipe A, tipe K, tipe Q, tipe HK, tipe KH. Mana yang lebih mirip gitu? Menurut kalian? Tipe HK Kak. Tipe A Kak. Tipe A. Tipe A. Coba perhatiin baik-baik. Oke. Tipe Q ya. Dia kan nurun terus nih. Tapi di sini ada yang naik. Nah, kan kemarin pas akuisisi itu ada orang yang sambil ngeplot di Excel kan. Itu tuh harapannya, tujuannya buat kalian nge-QC gitu. Kalau tiba-tiba ada nanti titik yang tiba-tiba ngelonjak gitu, atau kurvanya itu geradakan gitu, nggak mulus, itu kalian kasih tahu ke main unitnya gitu, biar diulang lagi pengukurannya. Tapi mungkin karena kalian masih belum paham ya, jadi QC-nya masih belum baik, jadi hasil kurva kita ini juga jelek gitu ya, bisa dibilang jelek. Terus ini itu kurvanya jelek juga bisa jadi karena kemarin tempat pengukuran kita itu kan ada gundukan itulah ya, nggak gundukan yang ini. Yang kalian naikin elektroda ke gundukan itu loh, bisa jadi juga karena itu. Jadi dia ngebacanya itu kayak efek tepi gitu, karena ada space yang tiba-tiba turun gitu topografinya. Jadi mungkin karena itu kurva kalian ini jadi jelek. Ini tuh nanti berpengaruh sama hasilnya, sama error yang kita dapetin juga. Tapi nggak apa-apa karena ini praktikum ya. Karena tujuannya cuman buat mencontohkan atau mengajarkan kalian bagaimana pengolahannya, jadi nggak apa-apa kita tetap pakai aja ya. Jadi harusnya dia ini kan mirip sama tipe Q yang ini ya, tapi di tipe Q ini tuh di sini, di bagian sini kan turun, tapi di bagian yang kurva kita itu dia tuh naik gitu. Jadi kalau menurut aku yang kita pakai itu yang di AB per 2-nya 15 ini tuh yang kita pakai itu yang paling atas. Dan yang di AB 7 per 5 ini itu yang kita pakai yang paling bawah. Itu menurut aku. Tapi kalau menurut kalian berbeda ya nggak masalah juga. Jadi kalau udah, di sini kan ada AB per 2-nya yang 15 sama-sama 15, sama di sini sama-sama 75. Kita hapus salah satu aja. Tadi yang di sini aku pilih yang paling atas kan ya. Jadi aku hapus yang AB per 2-nya itu 15, yang bagian bawah sini. Di delete aja, delete cell. Terus pilih yang shift cell up, terus di OK-in aja. Terus yang AB per 2-nya 75 ini aku pilih yang bagian bawah ya tadi ya. Jadi yang atasnya aku delete aja.
terus diokein aja. Kalau aku itu ngehapus yang AB/2-nya 15 yang bagian bawah. Terus yang di 75 aku hapus yang atas. Udah bisa ngikutin nggak? Yang dihapus Yang dihapus tuh yang AB/2-nya 15 bagian bawah sama AB/2-nya 75 yang bagian atas. Bisa ya? Kalau udah, kan tadi kalian udah copy nih kan kurva resistivitas semuanya ini di sini. Kalau udah nanti kalian select data aja. Select data. Terus di seri satunya ini pilih edit. Nah, data X-nya itu kalian pakai yang AB/2. Sama data Y-nya itu kalian pakai yang raw apparent. Ada yang rasain? Iya, kenapa? Untuk pemilihan kurvanya itu kita pakai chart yang mana ya, Kak? Yang bawah, yang baru aku buat tadi. Maaf, Kak, saya pindahan dari itu detiknya. Gimana? Saya belum buat kurvanya, Kak. Soalnya saya dari kelas C. Ya udah, nggak masalah juga sih. Kurva ini buat ngelihat aja trennya. Nggak, nanti diolah lagi kok, diapituin. Baik, Kak. Ya. Udah ya, bagian X-nya pilih AB/2, bagian Y-nya pilih yang raw apparent. Yang kalian pilih itu, yang kalian select itu yang angka-angkanya aja ya. Kalau udah diokein aja, terus diokein lagi. Ya. Kak, itu buat kurva baru. Ya, buat kurva baru. Tapi kalau nggak buat juga nggak masalah, nanti bisa dibuat pas LS kok. Udah ya. Kalau udah, sekarang kita dapat kurva yang kayak gini nih. Nah, ini kan terlihat bagus ya kurvanya, tapi coba kita gedein, dia tuh geradakan gitu loh, nggak mulus. Nah, tapi nggak apa-apa, tetap kita gunain aja karena kita kan masih praktikum ya ini. Tujuannya cuma buat ngajarin kalian ngolah aja. Kalau udah, kita buka IP Twin-nya. Udah dibuka semuanya? Oke. Udah? Oke. Kalau udah, kalian ke file, kita mau input data kita dulu, kita ke file, terus ke new phase point. Yang baris ketiga ini nih, new phase point. Kalau udah, diklik aja. Muncul semua nggak kayak gini? Muncul, Kak. Iya, Kak. Kalau udah, kita copy nilai yang pengolahan fix ini ya. Nilai AB/2 sama MN-nya kita copy. Udah? Bisa? Kalau udah, kita paste di IP Twin. Caranya gimana? Kalian klik yang di bagian AB/2 ini, terus klik kanan,
terus klik paste. Udah? Bisa? Bisa, Kak. Oke, sekarang kita masukin yang row apparent-nya juga. Kalian copy aja, Ctrl C, terus kalian paste lagi, caranya sama, klik kanan lagi, terus paste. Udah? Ada yang ketinggalan nggak? Oke, kalau udah, di okein aja. Terus kalian save, misalnya ls modul 2 game. Terus di save aja. Udah? Sebentar Kak. Oke. Cara nge-save-nya gimana Kak tadi Kak? Diklik OK dulu, terus kan muncul instruksi nge-save-nya. Ubah aja namanya, terserah mau namain apa, terus diklik save. Bisa? Ini nggak bisa diulang lagi soalnya. Nah ini di sini ada. Di OK-in, terus di save aja. Namain terserah, terus klik save. Bisa ya? Ya udah, kalau udah kita lanjut ya. Kemarin kan AB/2 kita itu kan sampai 75 meter ya. Kiri sama kanannya 75 meter. Kalau digabungin itu jadi 150 meter. Jadi panjang lintasan kita itu 150 meter. Nah, pas kita ngelakuin versi ini nanti itu kita ngedapetin yang ini itu resistivitas sebenarnya, yang ini loh, yang row ini resistivitas sebenarnya, yang H ini itu ketebalan lapisannya, dicatat ya biar nggak lupa, yang ini ketebalan lapisannya, yang D ini itu kedalamannya, sama yang altitude ini itu alti itu ketinggiannya gitu. Jadi kayak sama aja sih sama kedalaman. Jadi di sini kan ada parameter kedalaman ya. Ini tuh bisa kita atur sendiri, bukan bisa kita atur sih, kayak itu bisa jadi informasi a priori buat kita buat ngelakuin inversi nanti. Jadi karena kita gunain konfigurasi selam bersih, jadi buat dapetin kedalaman maksimumnya itu kita itu mengalihkan 0,191 dikali dengan panjang lintasan kita tadi. Jadi kedalaman maksimum yang bisa kita dapetin dengan panjang lintasan yang segitu itu sama dengan kalian hitung aja 0,191 dikali dengan 150. Sekitar 28 meter ya. Bener nggak? Benar Kak. Dua 8,65 ya. Jadi kedalaman maksimum yang bisa kita dapat dengan panjang AB yang segitu itu 28,65 meter. Nah, kalian kira-kira juga nih pas nentuin ini itu N itu jumlah lapisannya ya. Dengan kedalaman
28 meter itu kira-kira dapat berapa lapisan tuh yang memungkinkan itu tuh mungkinnya dapat berapa lapisan. Misalnya 2 lapisan atau 3 lapisan itu masih mungkin ya. Tapi kalau misalnya udah 6 lapisan kan nggak mungkin dengan kedalaman segitu. Jadi dikira-kira aja. Cara ini kan masih 2 lapisan. Cara menambah lapisannya itu klik yang split the layer ini nih. Ada nggak di kalian? Diklik aja, terus nanti dia bakal bertambah. Awalnya kan kayak gini ya dia. Nggak kelihatan kan, kalian geser-geser aja, dia bakal kelihatan kok. Bisa ngikutin semuanya? Gimana Kak tadi? Buat nambah lapisannya itu klik yang split the layer ini nih. Kalau mau hapus, klik yang join to layer. Pas ditambah kan dia nggak kelihatan ya nambahnya di garis biru-biru ini. Kalian geser-geser aja kayak gini, nah baru kelihatan dia. Bisa. Nah, di sini ada informasi errornya juga nih. Di sini errornya masih 20,5%. Bisa dilihat di sini juga sih. Jadi, yang kurva hitam ini itu data observasi kita, sedangkan yang kurva merah ini itu data kalkulasinya. Jadi, cara buat dapetin RMS error atau error yang kecil itu, yang minimum itu dengan cara memfitkan kurva observasi dengan kurva kalkulasi. Paham ya? Paham nggak teman-teman? Paham Kak. Kalau udah, ini buat ngefit. Sedangkan yang ini, yang kurva biru itu model kita. Jadi, yang row, yang resistivitas sebenarnya, ketebalan, kedalaman itu merupakan parameter modelnya gitu. Ingat-ingat ya, biar bisa kalian jelasin nanti di LS. Jadi, buat memfitkan kedua kurva ini itu, kita digeser-geser aja nih. Kayak gini nih, dia bakal ngefit nih. Digeser-geser aja, tapi dengan memperhatikan yang kedalaman ini nih. Kedalaman yang terakhir ini dia itu mendekati 28 meter, boleh lebih semeter atau kurang semeter, asal nggak terlalu berlebihan gitu, nggak sampai 50 meter. Itu karena itu merupakan informasi a priori kita buat ngelakuin inversinya. Paham? Kalau udah, ini digeser-geser aja sambil di-fit-kan ya kurvanya. Izin tanya Kak, Ya, untuk menghapus layernya tadi gimana ya? ini klik yang join to layer. Yang bagian sini nih. Di samping buat nambah layernya. Izin nanya Kak, Ya, kenapa Yang pas anaconda menambahkan layer promnya itu ya? row Yang yang kita anaconda promnya tambahkan itu ya? sama dengan row sebelumnya Kak? Misalnya kita nambahin satu kan, itu sama dengan row yang nomor 2 Kak? nah misalnya nih ya, aku hapus dulu deh. Misalnya di sini 36,1 atau di sini 228 gitu. Pas nambah layer, diklik nambah layer,
Dia sama kan 36,1 sama 36,1. Itu kenapa? Karena mereka masih satu garis gini nih. Nah, pas kita pindah dia jadi berbeda kan. Ngerti sekarang? Ngerti ya? Oke. Kalau udah kita mau dapetin kita mau memfitkan kurva data kalkulasi ini dengan data observasinya. Caranya gimana? Ini digeser-geser aja nih sampai dia fit. Tapi memang nggak bisa fit sepenuhnya karena data lapangan kita tadi itu kan kurang bagus. Jadi errornya pasti tinggi gitu, nggak masalah. Yang penting kalian usaha buat dapetin error seminimum mungkin, tapi dia masih tetap fit gitu. Nah, kalian perhatiin nih, yang gerak-gerak ini tuh, yang di D itu, kalian pastiin dia itu di 28. 228 apa 29 itu masih boleh. Nah, kalian fitin aja nih. Terus pas kalian memodelkan itu, kalian juga harus memperhatikan yang si resistivitasnya ini. Misalnya, kalian udah buat 3 layer kan, ada 3 lapisan. Jangan sampai misalnya lapisan pertama itu 31,6, tapi lapisan keduanya itu 26,9 gitu. Itu kan kurang masuk akal ya, karena dia ini masih resistivitasnya itu berdekatan, jadi bisa diindikasikan dia itu masih satu lapisan gitu. Jadi itu kurang memungkinkan. Jadi pas kalian memutuskan untuk menambah layer, pastiin kalau nilai resistivitasnya itu cukup jauh gitu. Jadi bisa diidentifikasiin itu tuh merupakan jenis batuan atau lapisan yang berbeda. Paham ya? Izin tanya lagi Kak. Ya, boleh. Jadi itu nggak harus sama persis punya kakak ya? Nggak harus, itu terserah. Ini kayak preferensi berbeda-beda. Kayak interpretasi orang kan beda-beda gitu. Jadi nggak masalah, nggak sama. Yang penting masuk akal aja. Baik Kak. Ya. Sekarang kalian coba-coba sendiri dulu sampai errornya itu di bawah 10. Sama kedalaman maksimumnya itu ada di 28 atau 29 masih boleh. Sama resistivitas semuanya ini bedanya jauh gitu. Kayak gini nih kan, ini 200, ini 50, ini 20, ini 11, boleh, masih boleh. Jangan sampai lapisan keduanya itu 30, lapisan ketiganya itu 28, kan itu nggak mungkin ya, nggak memungkinkan, itu tuh merupakan lapisan yang berbeda gitu. Coba dicoba dulu sampai 16.50, 5 menit ya. Kalian coba-coba dulu.
Nanti kalau udah 16.25 aku mau minta kalian share screen hasil punya kalian ya. Salah satu aja yang mau, sama nanti ada satu orang yang mau aku tunjuk juga. Ada yang mau share screen hasil pengolahannya? Oke, Probo. Langsung aja. Oke.
Itu probo lapisan 1 dan 2-nya itu belum diindikasikan itu tuh litologi yang berbeda gitu. Atau nggak masalah sih, wajar kalau kalian masih belum tahu karena kalian masih belum melihat ya tabel pengolahan, tabel ini nilai resistivitas batuan di ITERA ya, belum ya. Jadi 228 sama 202 itu resistivitasnya itu masih diduga berupa tuff halus. Jadi dia itu belum berbeda lapisan, jenis batuannya masih sama. Terus yang itu lapisan 3 dan 4 itu juga nggak berbeda jauh kan. Jadi olah lagi, digeser-geser lagi, difitin lagi. Tapi itu sama D-nya itu probo masih 11,4. Tadi aku bilang kan 28 ya. Iya, betul. Oke. Ada lagi yang mau share screen? Oke, Merdi. Nah, itu tabel nilai resistivitasnya ada di grup, udah dikirim Bang Azriel. Boleh juga. Yang bagian nilai K sama D-nya itu ada yang salah nggak, Pak? Iya, maksud saya boleh juga kalau identifikasiinnya itu 2 lapisan, 3 lapisan sama half space. Jadi yang lapisan ketiga itu, di sini dia di lapisan ketiga yang angka 27 ini, dia kan nggak ada keterangan HD sama ALT-nya kan. Jadi itu disebut dengan half space gitu. Jadi kita belum tahu ke tebalannya berapa, kedalamannya berapa. Jadi dia itu kita apa ya bilangnya, kita nganggapnya itu dia tak terhingga gitu. Itu kalau dilihat dari resistivitasnya itu udah cukup berbeda ya, beda jauh lapisan pertama sama yang keduanya. Tapi di bagian D-nya itu kedalamannya itu masih 1,6 meter tuh. Tadi aku bilang dibuat sampai 28 meter kan. Jadi diulang lagi ngolahnya, diperbaiki lagi ya. Yang lapisan keduanya ya, Pak? Ya, yang lapisan keduanya. Kalau mau nambah lapisan juga boleh. Kalau tetap mau buat 3 juga boleh. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau share screen? Silakan share screen aja. Laila dulu nih. Errornya belum di bawah 10 ya Laila. Sama itu jumlah lapisannya kebanyakan, nggak memungkinkan gitu. Di ketebalan yang di kedalaman 28 meter itu terdapat 6 lapisan batuan yang berbeda-beda, itu nggak masuk akal. Terus di bagian D-nya tetap share screen aja. Di bagian D-nya itu masih 11,3. Tadi aku bilang sampai di 28 meter ya. Coba lapisannya dikurangin, kurvanya difitin lagi. Aku buat aja deh maksimal 4 lapisan ya, kalian buat. Udah itu aja. Sama itu resistivitasnya masih deket-deketan angkanya. Jadi kalian harus berpikir juga, kalian kan udah belajar geologi ya.
kalau dinamain dua lapisan itu kalau jenis batuannya itu berbeda. Kalau mas jenis batuannya itu masih sama, itu masih dikatakan satu lapisan ya. Ada lagi yang mau share screen, Gideon? Mau? Maaf Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Cara ngurangin lapisannya tadi gimana ya Kak? Bentar ya. Udah kelihatan belum? Udah Kak. Di bagian sini nih, yang join to layer. Udah? Ada yang mau share screen lagi nggak? Saya Kak. Ya boleh. Gideon dulu ya. Sudah kelihatan nggak? Udah bagus sih. Tapi kelebihan. Dihapus satu lapisan lagi, nggak mungkin di kedalaman 28 meter ada 5 lapisan. Itu menurut aku ya, tapi kalau menurut kalian bisa ya nggak apa-apa, tapi di praktikum kali ini kita batasin sampai 4 lapisan aja ya. Soalnya di 4 lapisan juga udah dapet yang bagus kok. Dihapus satu lapisan aja Gideon. Karena itu juga yang lapisan 4 sama 5-nya itu kan deketan kan, 25 sama 32. Itu tuh masih diidentifikasiin kalau kita gunain referensi dari Bu Rizka sama Pak Setiawan tadi, dia itu masih batu pasir kan. Masih sama, jadi hapus aja satu lapisan paling bawah itu. Oke, baik Kak. Udah cukup bagus sih. Yang lain juga perhatiin ya komentar aku sama hasil teman-temannya tadi, kalian sambil perbaikin hasil punya kalian juga. Ada lagi yang mau share screen? Satu lagi ya. Gom-gom. Gimana ngapusnya? Masih on mic Gideon. Sorry Kak. Oke. Ini bentar. Ini Kak. Udah bagus sih gom-gom, tapi yang lapisan 3 sama 4-nya itu masih deketan. 27 sama 25. Dikecilin lagi aja lapisan 4-nya. Oh iya. Oke. Udah ya? Udah paham semua kan maksud saya gimana? Coba Daniel share screen. Bentar Kak. Oke. Sudah kelihatan Kak. Udah. Itu masih belum fit ya gom-gom. Daniel ya. Itu kurva hitam sama merahnya masih belum dempetan mereka. Ntar diperbaiki lagi Kak. Oke.
aku anggap semuanya udah paham dan udah bisa. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang buka server kalian. Ntar aku mau ngirim ini dulu. Itu di grup ada aku udah ini kirim ruler atau kayak penggaris gitu ya. Itu nanti buat kita gunain di server. Di download dulu semuanya. Nah, Kak, gimana Kak tadi Kak? Itu di grup udah aku kirim foto. Kalian download dulu. Udah. Sama buka servernya juga ya. Nah, sekarang kan kita udah dapat ya nilai resistivitas, nilai ketebalan, lapisan per lapisannya, nilai kedalamannya. Sekarang kita mau buat litologinya di server. Jadi ini kalian SS aja. Pakai snipping tools kalau bisa. Kalau udah di SS, kalian paste aja di sini. Atau kalau mau dipisah juga boleh. Nah, kalian susun aja nih. Bisa? Terus kalian klik file. Terus import. Masukin foto yang barusan aku kirim tadi. Nah. Maaf Kak, pencet apa tadi? Klik file, terus import, masukin foto yang aku kirim tadi. Bisa? Bisa semua kan? Bisa ngikutin? Bisa ya. Sebentar ya.
Aku mau ngasih tunjuk contoh punya aku. Mana ya? Sebentar ya. Nah, sekarang kita mau buat litologinya nih, kayak gini contohnya. Jadi yang sebelah sini itu kedalamannya, dan yang di dalamnya itu litologi batuannya itu seperti apa. Jadi di sini kan ada udah aku share ya, jadi lebih gampang. Mela, kenapa Mela? Maaf Kak, ini di saya nggak ada tulisan importnya Kak, adanya ekspor itu gimana ya Kak? Iya Kak, saya juga nggak ada Kak. Nggak ada ya? Bisa juga kok kalian, aku coba dulu ya. Kalian upload di Word dulu yang tadi, yang gambar yang tadi. Sorry. Terus Ctrl C, sama ya. Nah, gitu. Di copy terus di paste. Dicoba ya. Nah, kalau udah di sini kan ada rulernya ya, buat nandain kedalamannya itu berapa. Jadi, misalnya nih, aku di lapisan pertama itu dia itu sampai kedalaman 1,46. Jadi di sekitaran sini ya dia. Jadi kita buat kotak-kotaknya dulu. Caranya pilih yang rectangle ini. Bisa ngikutin nggak? Buat sampai kedalamannya itu kira-kira di 1,46, hampir 1,5. Nah, kalau mau dimepetin juga boleh. Bisa semuanya?
Halo. Masih proses, Kak. Oke. Nah, kalau udah nambahin kotak ini kan kalian, kalau udah eh, di sini kan ada fill. Klik yang fill, terus patternnya isi misalnya kan aku ini 213 berdasarkan referensinya aku ini tuh merupakan batuan tuf halus. Jadi aku isi patternnya itu mau isi yang tuf. Kalau tuf tuh warnanya bisa pink, bisa krem. Itu kalian tabel buat ngelihat patternnya itu gimana, kalian download aja, ada di Google kok. Ini aku mau isi yang ini dulu, salah deh. Yang backgroundnya itu pilih yang pink. Nah, ini masuk ke tuf halus. Nah, sekarang lapisan keduaku itu dia itu kedalamannya itu 6,59, tinggal ditambahin aja. Sampai kedalaman 6,5. 6,59 itu kira-kira di segi ini. Kalian buat yang rapi lah, terserah kalian gimana. Ini itu berdasarkan referensi aku, dia itu masuk ke batuan pasir tufan atau tuf pasiran. Patternnya itu bebas sih mau pilih yang mana, nanti yang penting ada keterangannya aja. Aku mau pilih yang ini. Backgroundnya itu aku mau kuning. Nah, kalian lanjutin sampai selesai. Paham ya? Paham nggak? Kok diem-diem aja sih? Apa? Gimana? Coba share screen deh. Ya, coba itu patternnya udah ya. Jangan ke situ dulu, klik sembarang dulu. Nah, itu ada backgroundnya kan, background color itu masih white. Enggak, background color yang bawah tuh. Nah, pilih warna, misalnya warna pink. Nah, bisa kan? Yang nggak ada tuh apa tadi? Halo Probo, tadi masalahnya apa?
Kecil-kecil ya. Gimana sih maksudnya? Itu kan V-nya nggak kelihatan semuanya kan itu ya. Itu diklik terus coba jangan klik yang pattern dulu. Nah, itu ada stretch tuh. Klik aja stretchnya. Nah, ya, oke. Kalian selesaiin dulu deh sampai akhir.
Udah? Dari tadi aku ngomong ternyata off mic ya? Iya kak. Nggak ada yang bilang. Tapi saya ngikutin bikin kotaknya kak. Iya. Itu cara nge-save-nya ya. Di file, terus export. Terus kalian save, terserah mau taruh di modul, di folder yang mana. Misalnya di sini aja deh. Misalnya namanya penampang litologi. Terus di save-nya pakai di S-tab-nya itu pilih yang PNG atau JPEG juga boleh. Terus di save aja. Terus ini nanti diokein. Terus nanti di sini kan ada penampang-penampang litologinya ya. Kalau di sini kurang, di sini kan aku penggarisnya cuma sampai 20 ya. Sedangkan salah dia. Nah, sedangkan kedalaman maksimal aku itu di 28. Dia kan gak nyampe nih. Kalian bisa buat manual, caranya kalian buat aja penggaris dari sini, dari polyline kalian tambahin. Kayak gini. Salah. Yang ini. Nah, kalian buat aja manual. Kalau semisal itu kurang, terus nanti kalau udah kalian tambahin keterangannya di sini. Ini misalnya yang paling atas tuh halus, yang paling bawah tuh pasiran. Kalian buat secantik mungkin dan kalian samain fontnya, jangan beda-beda kayak gini. Terus nanti buat nama sama NIM-nya juga, sama judulnya. Semisal kayak gini nih, kasih judul penampang litologinya. Kayak gini lah, kalian buat secantik mungkin. Kalau mau nambahin logo ITERA juga boleh, logo TG juga boleh. Mau nambahin foto kalian, jangan deh. Kalau udah nanti ditambahin kotak aja buat bingkainya doang sini. Baru di save kayak tadi. Paham ya? Kayak di ADG kemarin loh yang kalian belajar. Apa sih kalian belajar itu kemarin? Yang interpolasi itu kan kalian buat peta. Kayak gitu deh pokoknya kalian buat cantik. Paham? Paham, Kak. Oke. Udah. Ji. Azriel. Ya, kenapa Agnes? Izin bertanya Kak, jadi tadi nentuin litologi batuannya itu berdasarkan resistivitas atau kedalaman tadi Kak? Resistivitas. Oke Kak, tadi kan yang dia kedalaman, nah untuk yang H itu tadi mewakili apa ya Kak informasinya? Ketebalan lapisannya. Oh baik Kak, makasih Kak. Oke. Bentar aku mau ngejelasin bentar.
Nah, di sini kan menurut penelitian yang udah dilakuin, kelihatan nggak sih? Penelitian yang udah dilakuin Bu Rizka sama Bapak Setiawan ini, mereka itu ngukurnya di ITERA juga. Jadi berdasarkan hasil yang mereka dapat, nilai resistivitas yang di bawah 20 ohm meter itu masuk ke lempung tufaan. Nah, nilai resistivitas yang 20 sampai 80 ohm meter itu masuk ke pasir tufaan nih. Nah, 80 sampai 150 itu masuk ke batuan tuf, dan di atas 150 itu masuk ke tuf kasar. Kalau yang tuf halus, yang tadi tuf kasar. Jadi kalian boleh gunain tabel acuan yang ini, tapi kalian harus nyari jurnal yang ngelakuin penelitian di ITERA juga tentang geolistrik. Jurnal Pak Martin itu banyak tuh yang ngelakuin penelitian di ITERA, sama di luar ITERA juga banyak. Yang penting lokasinya masih berdekatan gitu. Jadi kalian cari acuan yang lain juga, jangan hanya berpatokan sama satu jurnal aja. Paham ya? Nah, untuk paham ya. Jadi secara garis besar kalian paham kan nentuin jenis litologi berdasarkan nilai resistivitas? Paham nggak? Itu sih poin pentingnya. Misalnya di sini nilai resistivitas aku yang pertama itu di lapisan pertamaku itu di 200. Nah, yang tadi berdasarkan referensi dari Bu Rizka itu yang di atas 150 itu kan tuf halus. Berarti jenis litologi lapisan pertama dari hasil aku itu merupakan tuf halus, kayak gitu. Paham ya? On cam dulu deh semuanya. Kalian tidur apa gimana sih? Enggak, Kak. Oke, pahamnya aku anggap paham ya. Kalau udah LS-nya itu yang pertama kan di SOP ada kan contoh LS, maksudnya apa aja yang dimasukin di LS kalau pengolahan data, di situ ada di SOP. Nah, kalian ikutin itu aja yang dimasukin itu. Sebentar, aku juga lupa. Kalian ada deadline lain nggak malam ini? Ada, Kak. Oh, Ada banyak, Kak. ya nggak nanya banyak apa enggak, nanya ada apa enggak dong. Ada, Kak. Bentar ya, aku lupa apa aja yang dimasukin. Kalian nanti deadline-nya apa aja? Homologi terus sama seismik. LSS Mega. LSS. Jam berapa LSS nya? Malam ini, Kak. Jam 2359, Kak. kalau seismo Seismo jam berapa ya? Jam 12. TP. jam 12 malam ini. Iya, Kak. Jam 12. Praktikumnya kapan? Tadi Kemarin. jam Tadi 10. juga. Oh. Jadi di sini ada cover, terus hasil pengolahan. Hasil pengolahan yang dimasukin itu yang server ini tadi nih, yang kalian yang kalian save, yang udah kalian rapihin. Sama SS-an ininya, hasil pengolahan kalian yang di IP Twin. Itu jadi hasilnya itu ada 2 ya. Hasilnya ada 2, terus nanti kalian analisis litologinya itu bagaimana,
resistivitasnya bagaimana. Masih yang ini? Kalian jelasin litologinya gimana, kedalamannya gimana, pokoknya kalian jelasin lah apa yang udah kalian dapat hari ini. Terus di sini ada lampirannya itu Excel kalian yang tadi, yang ada pengolahan fix sama kurvanya, sama pengolahan di IP Twin kalian. Itu yang lampirannya. Selebihnya bentar deh. Ada lagi nggak ya yang mau dimasukin? Izin Kak. Ya, Tadi untuk lampiran Excel sama apa satu lagi Kak? Excel sama pengolahan IP Twin kalian. Sama ini ya, bukti kalian Ya. praktik. Udah kok ada amat. Oh iya, hasilnya banyak kayaknya. Oh ini aja deh, ini hasilnya. Yang pertama, ada gambar screenshot hasil input Excel ke IP Twin. Yang kedua, yang udah terdapat kurva. Ini kalian SS aja deh nih, biar cepet. Yang pertama itu hasil inputnya tanpa ada kurva. Yang kedua yang ada kurvanya. Terus yang ketiga pemodelan awalnya. Terus hasil pengolahannya. Yang ini hasil pengolahannya. Terus yang terakhir itu yang di server. Ini nih. Jadi ada 5 ya. Izin Kak, boleh diulang sekali lagi nggak Kak, pelan-pelan? Iya. Yang satu hasil input Excel ke IP Twin harus nampak, yang harus kelihatan apa sih namanya, taskbarnya ya, biar kelihatan gitu kalau kalian pakai punya teman. Terus yang kedua yang udah ada kurvanya. Terus yang ketiga pemodelan awal. Terus yang keempat itu hasil pengolahannya. Terus yang kelima hasil si servernya. Kalau udah, buat analisisnya, terus buat lampirannya. Sama satu lagi, sabar. Di sini kan ada hasil pengolahan. Yang kedua analisis. Nah, sebelum analisis ini, kalian buat jangan deh, ini dijadiin yang pertama aja. Referensi jurnal, minimal ada 3 jurnal. Referensi jurnalnya yang dimasukin itu tabel resistivitasnya, sama kalian citasi lah jurnal itu. Paham ya? Misalnya referensi jurnal yang pertama punyanya Bu Rizka sama Pak Setiawan. Aku cantumin tabel yang ini sama aku citasi. Nah yang kedua misalnya aku pakai punyanya Pak Martin, aku cantumin juga captionnya sama citasinya, paham ya? Jadi bagian-bagiannya itu ada referensi jurnal, yang kedua hasil pengolahan, yang ketiga analisis, yang keempat lampiran. Udah itu aja. Oke, ada yang mau ditambahin Ji? Udah pas kok itu. Dinanya Jadi Kak, mereka kayak Oke. minimal errornya berapa itu Kak? Apa? 10 ya. Di bawah 10, di bawah 10. Perhatiin kedalamannya lagi ya. Sama kalian buat cantik lah layout yang tadi. Deadline-nya kapan Ji? malam ini pada banyak ada 2 deadline ya. Iya Bang. Iya Bang. Jam 12 dua-duanya. Iya Bang. Jam 1 berarti tak. Iya sempet tuh 1 jam.
Bisa lah. Besok lah bang. Besok Salah juga. Jam 12 yang besok apa bang? Kemarin anak kelas C, mereka juga sama selesainya sama kita jam 5. Mereka serahin deadline-nya itu jam 10 malam. Jam 8 siang Kak. Biar mereka nggak iri, disamain aja ya. Enggak. Nanti mereka iri di kelas sama kelas kalian. Orang Enggak itu ya, kan biar mereka nggak iri, jangan bilang berarti Kak. Nggak banyak Kak. Iya kami hari ini 2 kak. Hari ini 2. Kelas C 1 kak. Ada LS seismik juga Kak. Iya, kasihan sekali ya kalian ya. Sekali 2, 3 malah ini. Sian. Pagi apa pagi ya tak? Boleh. Pagi Jam mah 4, jam 4 Siang sih, Bang. pagi. Jam 4 pagi. jam 4 pagi. Sore aja sih Bang. Jam 4 pagi nanggung bang, nggak sholat subuh dulu bang. Di Subuh jam berapa? Subuh jam berapa? Jam 10 bang. Subuh jam 10. Nah bang, Jam 12 siang aja loh bang. kelamaan. Jam 4. Lamaan jam 12 ya. Jam 6 aja kak. Kalau kami ya dulu ya, kalau kelas kami tuh aspeknya ketat ya. Jadi di SOP di SOP itu LS-nya itu 2 jam setelah praktikum. Jadi kami nyerahinnya 2 jam setelah praktikum. Bisa tuh kami kayak gitu, nggak telat. Jam berapa ya? Jam 8 malam. Kan kalau udah jam 8 malam udah kelar, kalian bisa ngerjain yang seismik sama seismo juga. Iya nggak sih, Ji? Iya Biar kan cepet. bentar. Ya udah, inilah kalian nawarin jam berapa gitu. Besok bang jam 12 malam. Buset, 12 malam. Besok bang. Jam berapa kan? Jam 8 bang. Jam 12 bang. 12 Bang, 12 siang. 12 siang. Kelamaan nggak tak? Jam 7 pagi deh. Jam 7 pagi mau nggak? 7 malam deh Kak. Jangan lah bang. 7 malam. Itu bang harus mandi. Ini LS tahu bukan LA. LS mah hasil dari praktikum tadi kan langsung. Iya udah bang. Pagi bang. Ya. Nego lagi jadi jam 6 pagi nih. Jam 12 siang kak. Nah, dia nego tuh. Udah ya jam 6 pagi. Aduh, Salahin Latifah. Jam 12 siang kak. Masih nego dia udah jam 5 pagi. Kelas apa sih ini? B ya? Iya. Besok juga nggak ada kelas juga kalian kok, ya kan? Ada saya praktikum. Praktikum bang besok. Ada praktikum ya? Ya jam 7 dia tak? Ya. 7 lah ya. Kami juga dulu gitu kok, nggak tidur-tidur. Nikmatin aja. Nanti pas sudah semester 7 nggak ada praktikum lagi, bisa santai. Pagi, Latifah, pagi. Oh, Latifah nih bandel ya. Lunjak ya dia. Batu. Dah. SS dulu ya, Nji, ya terakhir ya, Nji. Buat LA kayak mana tak? Jelas nggak? Oh, buat LA. Nanti aja, bagaimana? Buat LA kalian ini kan LS udah ngolah kelas kita kan. Kalian ngolah yang kelas lain juga. Jadi kan kita ada 4 kelas. Nah, kalian ngolah punya kelas A, punya kelas C sama D. Nanti aku kirim Excelnya ke kalian, oke? Udah, jangan murem gitu mukanya. Gampang kok. Geolistrik 1D doang. Tinggal geser-geser. Ya kan? Geser-geser petir. Geser-geser petir. Awas aja ada yang pakai petir, ketahuan itu. Waduh, gimana itu Kak? Ya bisa lah.
Kalau ada yang pakai petir ketahuannya sama aspraknya, jangan kira kalian nggak tahu. Udah, ada yang mintain lagi nggak? Udah tak? Cukup tak? Oh iya, sama ini Ji, buat LA itu bikin desain akuisisi sama geologi regional, bikin sendiri. Kan kalian udah itu udah diajarin kan pas hadir, nggak sih? Udah. Nah. Ya itu ntar di LA kalian masukin apa? Desain akuisisi ya tak? Desain akuisisi. Kok ada nggak ya contoh LA? Nah, LA-nya ini ribet sebenarnya. Ya, LA itu ribet, tapi ya sudah lah ya, nikmatin saja. Ntar aku Kan udah diajarin juga. ingat-ingat tuh pas kader kalian diajarin apa aja. Tahu. Asal kopas aja Daniel nih mah. Ini ada latar belakang. Ini misalnya latar belakang kalian mau nyari apa? Mau nyari aquifer atau mau nyari apa? Kalian buat di latar belakang. Terus tinjauan pustakanya. Terus nah ini nih. Di bab 3 metodologi penelitian buat desain akuisisi. Kalian buat sendiri pakai nama NIM kalian juga. Sama langkah-langkah akuisisinya. Nah, di teori dasarnya ini kalian tambahin satu lagi tuh geologi regional. Kayak yang udah dibikin Bang Ji tadi tuh. Apa nggak usah ya Ji? Mereka bisa nggak ya buat geologi regional? Bisa. Udah diajarin kota Oh ya udah. Oh ya udah. Geofresh udah mereka. Oh udah aman kayak gitu. Ya udah. Bisa ya? Aja nggak bisa. Kalian buat keterangannya di situ ada litologi apa aja, dia masuk ke formasi Lampung atau formasi apa, kalian buatlah keterangannya. Kalian harus belajar dari sekarang biar nanti nggak kagok pas udah masuk semester 6. Nah kayak gini nih, ada geologi regional penelitian, kalian buatlah kayak gini, bisa lah ya. Sebenarnya dia ini masuk ke dasar teori bisa, ke metodologi penelitian juga nggak masalah. Kalian mau buat kayak gini juga nggak masalah. Nah, pas desain akuisisi kalian buat keterangannya nih, jangan langsung ujuk-ujuk gambarnya aja. Kalian buat keterangannya. Kalian buat panjang lintasannya itu berapa, kayak gitu. Paham ya? Udah Ji, kemalaman. Mungkin itu aja sih. Ntar mungkin kita orang kasih tahu lagi kok format Geolistrik, ataupun kalian udah punya cutting lebih bagus ya. Apa pas punya cutting lebih bagus? Bagus itu, mantap. Karena LS jam 7 pagi besok. Terus buat LA kalian ngolah 4 kelas, jadi ada 4 data yang kalian masukin. Ntar hasilnya apa aja ntar kita kasih tahu. Nah itu aja sih dari on-cam dulu buat BAP. Di on-cam semuanya ya. Nanti kalau teman-teman yang belum pernah diajarin bikin desain akuisisi sama geologi regional, belajar sama temannya yang udah aja. Kalian jangan pelit ilmu juga yang lain yang udah belajar. Yuk on-cam yuk. Wania, Gideon, Ganepran, Angelika. Siapa nih? Angelika siapa sih? Noviani Sitio. Siapa yang sista? Ji. Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Udah. Semangat. Tutup Ji.
Gimana? Tutup. Oke, mungkin sekian ya praktikum